Halo guys, welcome back to Spaghetti Craft. Oke, di video kali ini gue bakal bahas versi selanjutnya dari tentang pembahasan tentang GPS ya. Dulu gue pernah bahas tentang GPS yang dimana tujuan fungsinya terutama buat miningnya, menggunakan geominer, menggunakan oil farm, dan juga portable geoscanner dan sebagainya. Gue belum bahas nih tentang penggunanya sebagai teleporter. Oke, langsung aja ya, mulai. Di sini seperti biasa ya untuk GPS kita wajib punya transmisi ya. Nanti transmisinya atau nanti gue menggunakan Energize GPS transmitter. Ini gue pasang seperti yang gue jelasinnya dulu, seperti yang udah gue jelaskan di video sebelumnya. Kalau semakin tinggi tempat ditaruh transmitter, maka semakin bagus nanti kompleksitasnya ya. Semakin bagus kompleksitasnya, nanti semakin baik fungsi atau kecepatan dari kerja dari mesin-mesin yang kita gunakan, terutama pada konteks ini mesin GPS ya. Oke, di sini gue setting dulu karena si transmitter yang memerlukan energi, maka kita setting energinya dulu ya. Di sini setting energi dulu. Oke. Bebas gimana aja, berarti mereka dalam satu baris ya. Nah, akan gue taruh di setelah kita di sini satu buah aja cukup ya. Oke, satu buah aja cukup. Udah ini udah tersusun ya, tersusun. Gue taruh sini lagi biar nggak pusing. Oke, kita turun lagi. Turun. Nah, di sini kita bakal punya apa yang penting control panel ini. Kita cek control panel terlebih dahulu. Ini bebas ditaruh di mana aja bisa ya. Kan kalau kita punya banyak kita taruh di berbagai tempat juga bisa. Nah, tujuannya supaya kita bisa tahu nanti ada tujuannya, nanti dia tuh bisa mengetahui, bisa mengatur, atau kita bisa manage lah, kita bisa manage titik-titik teleport yang kita punya gitu ya. Di sini kita lihat di sini kita punya GPS transmitter ya. Ini ada koordinatnya. Jadi kalau kalian hilang, kalian bisa melihat koordinat GPS transmitter kalian di sini gitu ya. Sedangkan lihat nih, ada kompleksitasnya tinggi banget ya, 12124. Sebenarnya kayaknya ini error deh karena gue main di server yang enggak setting gitu supaya nggak terlalu OP. Jadi hasil kayak gini, tinggi banget kompleksitasnya ya. Padahal dia ada rumusnya. Rumusnya itu ada di sini ya. Nih ada di layar ini gue tempel ya rumus buat estimasi kompleksitas. Nanti dia dihubungin sama kualitas dari transmitternya, dari ketinggiannya juga ya. Jadi pokoknya ada lagi lah faktor lain. Nah, terus ada waypoint overview. Di sini masih kosong ya, karena gue belum pasang sama sekali gitu ya. Oke, kita akan mulai langsung di sini. Sebenarnya gini, sebenarnya kalau yang penting adalah kita ada GPS marker tool di sini ya, yang buat marker titik yang tempat kita pengen pergi kemana gitu ya. Nanti ada juga GPS portable, di mana dia sama seperti portal, tapi dia portable gitu ya. Kalau kita lihat sini dia ada energinya, jadi wajib banget di recharge gitu ya. Nah, recharge-nya kita perlu namanya ada portable charger. Nah, portable charger ini tergantung tingkatannya, dia bisa menyimpan energi ya. Jadi ntar portable charger bakal memerlukan sebuah charger ya, misal kayak seperti misalnya ini misalnya advanced charger, nanti bakal apa tuh bisa ngecas si portable charger ini, atau mungkin kita bisa pakai infinity charger atau yang manapun ya. Intinya portable ini bisa digunakan untuk cas item secara langsung. Jadi kalian nggak perlu yang kayak apa namanya itu, yang kayak perlu sumber listrik kayak kayak taruh nanti kita perlu menggunakan apa namanya itu ya, energi regulator, perlu kapasitor, itu nggak perlu. Jadi itulah fungsi kritikal dari portable charger di pengguna untuk ngecas nanti portable teleporter gitu ya. Oke, lanjut. Terus kita ada GPS activation system, GPS activation device, ini buat yang shared, buat yang personal juga ada. Sama nanti bakal ada GPS teleporter pylon, sama GPS teleporter matrix, sama ada GPS emergency transmitter. Ini ntar kita konfigur nanti ya. Gue pengen ngasih unjuk ini dulu. Jadi gue pengen ngasih unjuk nih bahwa GPS marker tool ini dipakai buat marker tempat kita gitu ya. Nanti akan teleport ke titik ini gitu. Misal kita ke sini, kita namain, kita semua input nama nih, bisa kayak titik 1 gitu ya. Oke, di sini coba biar gampang, gue di sini gue taruh ini ya, gue taruh sign titik 1.
overworld ya, overworld. Oke. Nah, coba gitu ya. Nah, di sini. Nah, akhirnya gue misalnya pakai portable charger nih. Nah, portable charger ini kan ada ini ya, ada nol energinya. Ini kalau gue pencet nggak bisa nih. Bisa ya, bisa. Jadi kalau dia energinya habis, itu nggak bisa dipakai lagi gitu ya. Nah, kita ke titik satu bener kan tuh ya. Itu tadi karena apa namanya? Karena ini cepet banget karena tadi udah ada transmisinya. Nah, karena apa? Karena ini nih kompleksitasnya tuh tinggi banget, yaitu apa tuh namanya, sinyalnya kuat banget, jadi kita buat pindah titik ke titik lainnya juga cepet banget gitu ya. Jadi misalnya gue pakai GPS marker tool ini, gue pasang di tempat yang jauh banget, misalnya di sini gitu. Di sini titik 2 ya, titik 2 ya. Di sini gue tandain titik 2 overworld ya. Nah, akhirnya coba kita pakai GPS pakai portable teleporter titik 2 dulu. Ini nggak bisa gue klik kanan ya, karena apa? Karena listriknya habis. Jadi kita klik kanan di portable charger, kita cas lah nih. Nah, ini power yang kita punya di chargernya atau power banknya lah ya sebenarnya. Nah, kita taruh di sini. Nah, langsung penuh kan, langsung penuh. Nah, udah selesai. Jadi kita langsung pakai klik kanan. Ini kalau kita klik kanan nih, dia langsung keambil 10 energi ya. Kalau kita escape, nah habis tuh. Nah, jadi 30 kan. Jadi kalau kalian ngecek doang pun ke kanan tuh energinya gitu ya. Ini 30 ya. Kita ke titik 2 tempat tadi, titik 2. No, 2. Set energinya ke 30 ya. Jadi setiap pemakaian kena 10 joule ya. Ini titik 2 per world bener ya. Nah, coba kita ngikutin satu dulu. Oke. Nah, terus gimana kalau kita ke titik 3? Atau kita dari Nether ya. Gitu coba. Nether. Ini gue bikin ya punya GPS marker tool di sini. Bisik buat GPS marker dulu gue taruh di sini misalnya. Di sini titik 3. Di sini gue tandain titik 3 Nether gitu ya. Misal kita coba kita ke ini beda bahkan ya, beda logonya ya. Tadi kan kayak overworld nih, ini ada beda logo. Kita ke titik 1 dulu. Ini lebih lama ya, ini nyampe gitu. Dia kan langsung instan nih, misalnya gue titik 2 dari overworld ke overworld juga ya. Titik 1 ke titik 2. Kita lihat habis baterainya, ini berarti habis. No, langsung kan dalam 1 detik 2 detik itu pindah gitu ya. Sedangkan kalau kita misalnya ke apa tuh ke Nether ya, tuh agak lama 4 detik lah ya. Tapi nyampe cepet banget gitu dibanding kalau antar dunia yang sama gitu ya. Coba kita misalnya titik 4 ditaruh di Nether yang sama gitu. Oke, kita coba pindahkan titik 3. Udah cepet. Berarti emang kalau di dalam dunia yang sama, dia bakal lebih cepat. Tapi kalau misalnya beda dunia, dia bakal lebih lama gitu ya. Intinya kayak gitu. Nah, oke. Terus ada lagi nih yang tadi juga yang belum kita cobain. Yaitu adalah tentang penggunaan portal ya sebutnya gitu ya. Tadi apa namanya? Nih, keempat item ini ya. Nah, oke. Saya gue simpen dulu. Let's say gue nggak marker tool lagi ya, itu cuma pindah-pindah doang sekarang. Nah di sini, oke. Nah kalau tadi kita pakai ini portable teleporter dia itu perlu energi. Nah kalau kita pakai serangkaian ini atau nanti multi block ini dia tuh nggak pakai energi. Kita tinggal langsung pindah aja gitu. Kita kayak masuk portal gitu loh. Misal nih ya, gue bikin portal di titik ini ya, titik 1 ini, titik 1. Oke. Jadi caranya kita menggunakan GPS teleporter matrix. BTW kan di ini ya, di Craft ya. Ini GPS teleporter matrix, pakai komponennya juga GPS teleporter pylon juga sih. Gimana nanti pokoknya dia nggak asal tahu kalau ini adalah sebuah multi block sebenarnya. Jadi apa namanya? Jadi kalian ini harus tahu sendiri sih. Jadi ada di panduan Google ya kalau kalian cari. Jadi nanti si
GPS teleporter matrix ditaruh di paling tengah, dikelilingi oleh GPS teleporter pylon. Dia ini yang blinking yang warnanya gini. Nah terus nanti taruhlah ini yang shared maupun yang personal. Kayaknya kalau shared ini apa tuh namanya, jadi tim kita tuh bisa mana, bisa ke titik-titik yang udah kita marker tadi ya. Sedangkan kalau misalnya personal, jadi orang nggak bisa pakai. Kayaknya kayak gitu sih kayaknya ya. Nah, kalau kita balik ke sini, set, kita pencet, kita injak caster plate-nya, nah langsung muncul tuh. Kita bisa langsung pindah. Misalnya kita ke titik, oke. Sama sih kecepatannya sama kayak ini ya. No, sama kan? Bagus. Bahkan ini nggak perlu listrik ya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot bawa apa namanya, kabel, repot-repot charger, atau bahkan kalian nggak repot-repot perlu nge-configure sistem elektriknya gitu ya. Jadi bagus banget kalau kalian memang punya permanen gitu ya, permanen buat base gitu atau tempat yang sering kalian kunjungin gitu. Tuh, nah kira coba lagi ke misalnya ke AS tentunya yang titik kedua. Oke, gitu ya. Jadi begitulah caranya buat penggunaan dari GPS teleporter matrix dan juga GPS teleporter pylon dan juga untuk GPS activation device. Nah, jadi pertanyaan adalah terus tadi gimana nih tujuannya untuk yang GPS emergency transmitter? Kalau kita baca keterangannya, dia kan kalau kita taruh dalam inventory, automatically set a waypoint at your location when you die gitu ya. Coba biar gampang, gue pengen pindah dulu ke ini ya. Pindah dulu ke titik pertama biar dekat sama tempat mati ya, tempat spawn. Ini kalau gue pakai share juga bisa kok, jadi nggak harus kayak bersama. Titik 1. Nah, ini. Oh ini karena geser jadi nggak bisa cancel. Nah, oke, sini ya. Kan tadi kan gue sini ya, apa namanya tuh, gue punya ini di inventory gue ya. Nanti, oh ya BTW, segala koordinat yang kalian punya, kalau kalian megang ini nih, apa namanya, GPS control panel, kalian bisa lihat di sini, waypoint overview. Dia bakal punya koordinat yang baik di overworld maupun di titik ini ya. Notice kalau ini cuma 4 doang ya. Nanti kalau misalnya gue mati nih, bakal satu lagi muncul yang dimana dia tentang koordinat gue mati gitu ya. Nah kita coba lihat dulu. Misal sini, ya, di sini gue mati ya. Kita kayak kill. Oke. Nah, mati kan? Oke. Nah, kita spawn dan kita cek di sini. Kita lihat langsung aja koordinatnya si titik meninggal itu dan gini ya. Nah, tuh ada kan death point-nya ya. Jadi kalau kita death point, kita bisa langsung teleport ke titik itu dari portal yang kita buat gitu ya. Nah, iya kan ya. Kita belum buat set point pakai apa tuh namanya? Nggak pakai GPS ini, nggak pakai GPS marker tool, tapi bisa langsung teleport ke sana gitu. Jadi ini mungkin nggak terlalu bantu kalau misalnya kita ada sistem kayak comment back gitu ya di sebuah server gitu ya. Tapi in general karena kalian bisa tahu ini karena mungkin di server yang kalian ini bisa kepake gitu ya. Oke, mungkin itu aja sih yang mau gue sharing tentang penggunaan GPS dalam teleporting. Kalau jika ada yang dibingungin atau mau tanyain, boleh tanya lagi. Oh ya BTW, gue belum tahu ya apabila kita nggak punya kompleksitas yang tinggi. Ini belum ya, ini kita cut dulu. Gue pengen ngasih juga yang ini. Misal kan kompleksitas dari si transmitter kita kan tinggi banget ya nih. Dia kan tingginya itu segini ya, signal saya 11.000 ya. Kompleksitasnya ini dia 11.000 tuh kan. Kalau misalnya gue ilangin ini nih, transmitter ini diilangin, kan turun dong kompleksitasnya. Terus normal 0, jadi 0 kan ya. Masih ada tapi buat apa namanya, buat titik teleportnya masih ada. Tapi kualitasnya 0. Nah, akhirnya itu kita coba kalau mau teleport, kita teleport nih menggunakan portal kita. Kita ke misalnya ke titik mati ke titik 2 tadi ya. Dia akan teleport tapi lama banget kan, sangat lama. Dia kayak bisa makan mungkin 50 detik atau mungkin 1 menit lebih gitu ya. Lama banget sih. Karena ya kalau kalian geser kayak keluar dari portalnya, nah terus mati. Ini harus dipencet tuh, diinjek ini ya. Jadi sangat lama. Kalau kalian nggak punya transmitter yang tinggi,
kompleksitasnya, maka semua aktivitas kalian menggunakan JP itu jadi sangat lama. Oke, mungkin itu aja sih. Ini udah selesai nih, udah selesai. Kalau kalian misalnya mau tanyain atau masih bingung, bisa kabarin gue di kolom komentar ya. Itu aja dulu. Terima kasih.